Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Deska Asri Intan, Faradiba, Rahel, dan Safitri akan menjelaskan praktikum IPA yang berjudul Percobaan Getaran Benda oleh Pegas, Percobaan Getaran Beban pada Ayunan, Percobaan Benda Bergetar sebagai Sumber Bunyi, dan yang terakhir percobaan resonansi bunyi. Praktikum 1. Percobaan getaran benda oleh pegas. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengukur periode dan frekuensi, dan yang kedua menyelidiki pengaruh massa terhadap frekuensi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan antara lain pegas, benda, statis, lem penjepit, dan stopwatch. Sedangkan cara kerjanya sebagai berikut. Gaya pegas adalah gaya yang timbul karena pegas. Gaya pegas timbul karena ada sifat elastik. Sifat elastik pada benda apabila diubah bentuknya, kemudian dilepas, benda tersebut akan kembali kepada bentuk semula. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini ya. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu percobaan getaran benda oleh pegas. Alat dan bahannya sebagai berikut. Praktikum ini bertujuan untuk mengukur periode dan frekuensi getaran. Yang kedua, menyelidiki pengaruh massa terhadap frekuensi. Setelah melakukan pengamatan, masukkan data tersebut ke dalam tabel pengamatan. Jadi, kesimpulannya adalah getaran benda pada pegas, periode dan frekuensinya dipengaruhi oleh massa benda. Praktikum 2. Percobaan getaran beban pada ayunan. Tujuan dari praktikum ini menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan sebagai berikut. Dan ini adalah cara kerja dari praktikum tersebut. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan getaran lengkap. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang ada di titik keseimbangan di mana kuat lemahnya dipengaruhi besar kecilnya energi yang diberikan. Satu getaran frekuensi adalah satu kali gerakan bolak-balik penuh. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Percobaan yang kedua yaitu percobaan getaran beban pada ayunan. Tujuannya untuk menghitung periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Setelah dilakukannya percobaan, data hasil percobaan. Jadi, kesimpulannya adalah periode dan frekuensi bandul dipengaruhi oleh beban. Periode dan frekuensi bandul dipengaruhi juga oleh panjang talinya. Praktikum 3. Percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan dari praktikum ini menjelaskan penyebab timbulnya bunyi, menjelaskan cara merambatnya bunyi. Alat dan bahan dan cara kerjanya sebagai berikut. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran memiliki amplitudo yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video praktikum berikut ini ya. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi. Coba diulang lagi. Sekali lagi.
Jadi kesimpulannya adalah semakin pendek tonjolan mistar yang ditarik ke atas atau ke bawah dan dilepaskan, maka bunyinya akan semakin keras. Semakin panjang tonjolan mistar, maka getaran akan lambat dan bunyinya akan hilang. Praktikum 4. Percobaan resonansi bunyi. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati resonansi pada ayunan bandul, menjelaskan syarat terjadinya resonansi, mengukur panjang kolam udara tabung resonansi, menghitung cepat rambat bunyi pada udara. Alat dan bahan yang kita perlu siapkan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, simak video praktikum berikut ini ya. Percobaan yang keempat yaitu percobaan resonansi bunyi yang bertujuan untuk mengamati resonansi pada ayunan bandul. Ikuti seperti video berikut ya. Jadi kesimpulannya, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda oleh pengaruh getaran benda yang lain. Syarat terjadinya resonansi adalah jika bunyi tersebut terdengar keras dibandingkan dengan bunyi asalnya. Cukup sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.